ya. Terus dia membentuk tudung atau kapsul gitu ya dari fibrosa pembungkusnya. Nanti di dalamnya ada sel ini sel-sel busa. Sel busa itu merupakan lemak-lemak yang mengalir di dalam darah karena ada kerusakan dari endotel. Lemak-lemaknya masuk ke dalam intima juga. Kemudian dia dikenali oleh makrofag sebagai benda asing, kemudian difagosit ya. Jadi ini makrofag yang memfagosit sel lemak menjadi disebut sel busa ya. Jadi ini debris sel ya, ada debrisnya. Debris itu sampah ya. Sampah, terus ada kristal kolesterol ya, ada sel busa, ada kalsium dan sebagainya masuk membentuk suatu ateroma. Ini ateroma atau aterosklerosis. Nah, ini secara biologi molekuler ya, ini eh, kerusakan endotel ya. Ini kan lumen ya, ini lumen, ini pembuluh darahnya, pembuluh darah di sebelah sini. Ini endotelnya, ini lapisan intimanya sampai sini, kemudian ini medianya ya. Medianya kan ada sel otot polos. Nah, kalau ada orang pasien dengan kelainan hiperlipidemia, hiperlipidemia itu artinya dia mengalami gangguan pada lipid darahnya ya. Lipid darahnya angkanya tinggi, misalnya hiperkolesterol, kolesterol. Jadi periksa labnya tuh kolesterolnya tinggi, terus lemak LDL-nya tinggi, lemak HDL-nya rendah. Kan ada jenis-jenis lipid kan, jenis-jenis lemak. Nah, itu menurun. Nah, itu nanti kalau kita lihat ada angka-angka yang tidak normal, ini kita sebut hiperlipidemia kalau dia meningkat ya. Nah, kemudian pasien hipertensi. Terus hipertensi kenapa bisa endotelnya juga rusak? Karena dia mengalami tekanan ya, tekanan yang tinggi, lama-lama endotelnya rusak. Kemudian orang merokok itu eh, dia punya apa? Nikotin. Nikotin itu akan merusak endotel ya. Karena toksin ya, racun. Terus faktor hemodinamik, misalnya ada luka terbuka gitu. Jadi pembuluh darahnya terbuka, jadi keluar darahnya. Ada reaksi imun ya, atau juga bisa karena virus. Nah, dia akan menyebabkan disfungsi atau jejas pada endotel. Nah, jejas yang terjadi pada endotel ini akan menyebabkan LDL. LDL itu kalau istilah orang awam tuh lemak jahat ya. Dia harusnya kan mengalir di dalam lumen. Ngelihat di sini ada bolongan, dia masuklah ke dalam, ya, masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia akan teroksidasi, LDL yang teroksidasi. Nah, ini eh, sel-sel darah yang berfungsi sebagai imun karena melihat ada kerusakan, ada huru hara di sini ya, di kerusakan di sini, dia akan menembus endotel masuk, kemudian dia melakukan fungsinya karena dia lihat kok ada lemak di sini, harusnya kan lemak di luar, di lumen, kenapa dia di sini? Dia fagosit akhirnya menjadi sel busa ya. Nah, terus sel otot polos, wah, di sebelah tirai ini, tirai membran elastik internal ini, kenapa ada keramaian ya, di sini ada keramaian. Nah, terus dia intip intip lewat ya, migrasi ikut juga ke sana, ikut keramaian di sini, kemudian dia akan berproliferasi mengsintesis matriks ekstrasel ya. Nah, eh, kemudian akan terjadi efflux juga kolesterol melalui HDL ya. Jadi semua ngumpul semua di dalam sini ya. Jadi perkembangan menjadi plak aterosklerotik. Nah, faktor risiko bisa terjadinya
kerusakan pada pembuluh darah itu ada risiko mayor, ada risiko minor. Kalau risiko mayor nanti ada dibagi lagi yang bisa dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi contohnya pertambahan usia. Ya, usia orang akan terus bergerak menjadi tua ya. Nah, jadi nggak bisa dimodifikasi kayak apapun. Mau rambut dicet, muka disetrika, ditarik gitu, kerutannya. Tetap aja umur selnya ya segitu ya. Kemudian faktor risiko yang lain lelaki ya, laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya laki-laki kan lebih bekerja berat ya, dianggapnya lebih bekerja berat. Kemudian adanya riwayat keluarga. Misalnya ada keluarga di dalam keluarganya ada yang hipertensi orang tuanya misalnya atau saudaranya atau om tantenya gitu ya. Nah, jadi ada riwayatnya. Terus ada kelainan genetiknya, memang dari sananya dia sudah begitu keluarga. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang sekeluarga itu meninggalnya serangan jantung. Ada tuh keluarga semua serangan jantung ya. Jadi itu genetiknya kuat banget ya. Biarpun riwayat keluarganya ada, tapi ternyata dia kelainan genetiknya. Terus yang dapat dikendalikan apa? Yang dapat dikendalikan dari hiperlipidemia, dari makanan. Ya, makanan itu kita bisa kendalikan, kurangin lemak. Hipertensi, kurangin garam. Tadi kan ada yang bilang tuh ya, jangan merokok. Diabetes, kurangin gula. Diobatin tuh semuanya. Bisa dikendalikan kalau kita bisa membuat, jadi makanya istilah kayak orang hipertensi, kencing manis atau diabetes itu nggak ada kata sembuh gitu, tapi dibilangnya terkendali ya, jadi terkendali. Nah, kalau risiko minor tidak pasti atau tidak terukur itu misalnya kegemukan. Orang-orang kan kalau selalu melihat orang gemuk itu dia banyak penyakitnya nih. Belum tentu ada orang kurus ya tapi kolesterolnya tinggi banget gitu ya. Nah, jadi eh, nggak selalu, tapi memang resikonya lebih tinggi orang gemuk ya. Kurang gerak ya, sekarang kita semuanya kurang gerak ya. Belajar kita duduk-duduk aja di sini. Kalau biasanya kalau saya ngajar enaknya saya jalan-jalan sambil jalan-jalan di depan kelas gitu ya, pegang mic terus nanya-nanya gitu. Kalau kayak begini kan saya duduk aja ngomong aja, terus kita di rumah nonton TV, nyalain AC semua pakai remote, udah nggak mau gerak lagi ya. Jadi eh, pergerakan kita juga berkurang. Ya, mahasiswa juga begitu ya. Kalau disuruh naik gunung yuk, enggak ah, di kamar tidur gitu ya. Kemudian stres ya, stres katanya ada kepribadian tipe A, B, C gitu ya. Paling sering itu tipe A gitu. Ya, gampang banget stres. Bawaannya stres, apa-apa distresin gitu ya. Wah, nanti saya sebentar lagi mau buka nih, mau buka puasa pakai apa ya? Mau makan apa aja stres gitu ya. Jadi orang yang memang hidupnya tidak bisa santai gitu ya. Kemudian ada defisiensi estrogen pasca menopause. Ini pada wanita yang umurnya rata-rata di atas 50 tahunan ya. Kemudian asupan karbohidrat tinggi. Nah, kayak kalian sekarang kan kalau makan, coba kalau disuruh makan nasi sama oseng-oseng, tempe sama tumis sayur, malas benar ya. Tapi coba kalau dihidangin, fried chicken, nah langsung rebutan ya. Nah itu semua gorengan tuh enak memang. Tuh asupan karbohidratnya tinggi, lipoprotein, asupan lemak tak jenuh ya. Gorengan, buka puasa enak ya pakai gorengan ya. Nah itu gorengan dengan minyak yang sudah hitam gitu ya, goreng-gorengan berkali-kali itu. Nah itu asam lemak transnya udah banyak. Terus kemudian infeksi chlamydia pneumonia. Nah, ini gambarannya ya, pembuluh darah. Pembuluh darah tuh harusnya bulat gitu, terus tengahnya itu bolong, bolong nggak ada isinya. Ini udah setengah ketutup, ya ada yang ketutup semua gitu ya. Nah, itu mulai menyumbat. Tuh. Nah, ini kalau bagian luar dari pembuluh darah aterosklerosis, ini udah aterosklerosis ya. Nah, ini makroskopisnya, yang ini mikroskopisnya. Kok warnanya bagus, warna-warni? Ya, karena dengan pewarnaan khusus ya. Ya, ada yang warna merah, ada yang warna biru.
Nah, ini kayak borok gitu ya, pembuluh darahnya dilihat dari bagian luar. Nah, kalau penyakit hipertensi itu kenaikan tekanan darah ya. Dari tekanan darah yang tinggi itu menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner. Jadi artinya hipertensi terjadi pada pembuluh darah di jantung yang bahaya ya. Terus kalau di otak dia bisa menjadi stroke ya, jadi cerebrovascular accident. Terus ada gagal jantung kongestif, ada dia pelan-pelan sumbatannya, kemudian jantungnya bekerja berat untuk melewati sumbatan. Jadi sebelum menjadi sumbatan utuh total, nah dia kan lumen pembuluh darah itu kan tersumbatnya pelan-pelan gitu ya. Nah jadi dia kongestif. Terus ada gagal ginjal kalau dia sumbatnya di uh, darah ginjal arteri renalis ya. Terus kalau di aorta bisa terjadi diseksi aorta. Nah, biasanya orang mendiagnosa itu hipertensi kalau sistolik lebih dari 140, diastolik itu lebih dari 90 mmHg. Tapi ini adalah patokan referensi tertentu. Ada referensi lain menyatakan 130 ya, 130 ke atas itu udah hipertensi. 80 ke atas itu udah hipertensi. Jadi tergantung referensinya. Kita umumnya orang pakai ini. Tidak bisa semua orang dibilang begini ya. Contohnya di dalam keluarga saya hipotensi. Jadi ibu saya 130 mmHg dirawat dengan hipertensi karena dia biasanya cuma 100 atau 110 gitu ya. Jadi tergantung, makanya saya bilang tergantung. Jadi kalau pasien itu kalau berobat itu kan ada statusnya. Kita lihat statusnya dalam setiap kali pemeriksaan dia ada di angka berapa. Nah, hipertensi itu di Amerika prevalensinya sekitar 25%. Di Indonesia pun sudah mendekati ini, ya, mendekati angka ini. Kemudian 90% dari di Amerika itu dari 25%, 90%-nya itu kasus primer. Primer. Jadi murni dia hipertensi. Jadi bukan karena penyakit lain terus jadi hipertensi, tapi dia murni hipertensi. Nah, ini ada regulasi ya, regulasi tekanan darah normal. Nanti kalian pelajari sendiri dengan faktor apa, ada yang bagaimana yang disebut vasodilator, bagaimana disebut konstriktor gitu ya. Nah, jenis-jenis penyebab jenis dan penyebab hipertensi ya. Ini kalian hafalkan sendirian. Nah, hipertensi esensial itu sekitar di literatur sekitar 90 sampai 95%. Kalau kan tadi 90 ya. Kalau hipertensi sekunder itu karena penyakit lain, organ lain kayak ginjal, endokrin, dari kardiovaskular, dari saraf, neurologik ya. Nah, ini nanti kalian baca sendiri. Ini patogenesisnya. Ya, kita lihat patogenesis bagaimana terjadinya hipertensi yang kita sebut hipertensi esensial. Dia dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya gangguan atau defek dalam homeostasis natrium ginjal. Terjadilah vasokonstriksi fungsional, terjadi defek dalam pertumbuhan dan struktur otot polos pembuluh darah. Nah, kita lihat satu persatu dari defek homeostasis natrium ginjal. Ini akan menyebabkan ekspresi dari natrium itu tidak memadai atau kurang memadai yang mengakibatkan terjadinya retensi garam dan air ya di dalam sel, di dalam pembuluh darah juga ya, sehingga menyebabkan volume plasmanya meningkat ya. Nah, dan curah jantung pun otomatis akan meningkat ya karena autoregulasi. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi. Terus volume plasma dan ECF itu meningkat, itu akan dirangsang juga peningkatan hormon natriuretik sehingga terjadi reaktivitas vaskular. Vasokonstriksi fungsional juga menyebabkan peningkatan reaktivitas vaskular.
Nah, reaktivitas vaskular ini dia bisa menyebabkan peningkatan ketebalan dari dinding pembuluh darah. Ketebalan pembuluh darah juga merangsang peningkatan reaktivitas vaskular. Defek dari pertumbuhan dan struktur otot menyebabkan peningkatan ketebalan pembuluh darah. Nanti peningkatan reaktivitas vaskular dan peningkatan ketebalan dinding pembuluh darah akan menyebabkan peningkatan resistensi perifer total yang nantinya akan menyebabkan hipertensi. Nah, patologi vaskular pada hipertensi akan mempercepat aterogenesis, terjadi perubahan degeneratif dari dinding arteri besar dan sedang, sehingga mudah membuat terjadinya diseksi aorta dan perdarahan cerebrovaskular. Dan hipertensi berkaitan dengan dua penyakit pembuluh darah yang kecil, yaitu disebut arteriosklerosis hialin dan arteriosklerosis hiperplastik. Ini kalau kita lihat gambaran di preparatnya, ya, ini yang hialin, ini yang hiperplastik, ya. Nah, penyakit jantung koroner ini berarti dinding pembuluh darah dari arteri koronaria itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung, ya. Jadi jantung itu selain dia berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh, nah untuk dia bisa berpompa, dia kan harus dapat makan juga. Makannya dari pembuluh darah arteri koronaria, ya. Nah, arteri koronaria itu kecil, sempit, relatif sempit. Jadi dia mudah sekali terjadi eh, aterosklerosis, ya. Biasanya kalau gejala penyakit jantung koroner itu pasien sering mengeluh angina pectoris, ada rasa dada yang sakit luar biasa, ya. Jadi kalau nonton di sinetron itu orangnya pegang dada, dan pegangnya harus di dada sebelah kiri, ya, karena jantungnya kan di sebelah kiri, kecuali dia terlahir kelainan jantungnya terletak di kanan, ya. Itu dia akan seperti ini, sakitnya luar biasa sampai dia keluar keringat gede-gede, katanya tuh keringat segede jagung gitu, ya. Nah, biasanya angina pectoris itu akan menjalar ke lengan kiri sampai ke ujung jari kelingking, ya. Jadi ada rasa nyeri itu sampai ke sini, ya. Nah, itu kita bisa uh, tanya kalau itu serangan, ya. Serangan tadi kan kata ada yang jawab tuh mendadak itu, ya, serangan tuh mendadak, akut. Kalau gagal jantung kongestif dia waktunya lebih lama. Jadi dia prosesnya lebih lama, pelan-pelan, ya. Nah, terus bisa juga aterosklerosis koroner itu terjadi penyumbatan yang mendadak karena pembuluh darahnya kecil. Jadi bisa berupa trombus, ya. Jadi aterosklerosis kan tadi itu ada kapsulnya tuh, itu bisa pecah. Dia pecah, pecahannya ini kan akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kalau dia pecahannya besar, dia nempel di pembuluh darah yang kecil, dia sumbat total, ya. Jadi makanya itu ada serangan jantung mendadak, ya. Nah, ini infak miokard, ini yang namanya serangan jantung mendadak. Sakitnya luar biasa, ada yang kayak disilet-silet, ada yang seperti berat, ya. Kayak ditindihin, nggak bisa napas. Nah, ini definisinya. Ini apa yang terjadi karena otot otot jantung itu kan sel permanen. Jadi dia kalau mati, dia nekrosis, dia terjadi karena aliran darahnya nggak nyampe. Nekrosis, dia mati. Nah, eh, kalau dia mati, dia nggak bisa diganti. Jadi makanya eh, kalau dokter sama perawat itu kalau tugas tidak boleh terlambat, ya. Kalau dia terlambat, dia akan menyebabkan pasien nunggu-nunggu kelamaan terus lewat karena nggak ketolong gitu, ya. Jadi harus cepat. Nah, ini penyebabnya, faktor penyebabnya, ya. Jadi bisa karena sirkulasi, ada hipotensi, ada stenosis aorta,
ada insufisiensi, terus ada faktor darahnya karena anemia, karena hipoksia, ya, karena oksigennya kurang ya, atau peningkatan curah jantung, ya, aktivitas yang berlebihan ya, contohnya orang habis main bola atau main futsal terus mati, ya, karena aktivitas yang berlebihan jantungnya memompa terlalu cepat, lama-lama jebol ya, atau marah ya, biasanya kan di film juga ya kalau lagi marah terus langsung dia pegang dadanya sakit. Nah, hipertiroid kan tahu kan ya, yang gondok gondokkan, yang matanya melotot gitu ya, itu kan jantungnya kenceng banget tuh. Kalau kita kan jantung normal kita kan sekitar 80 sampai 100 ya. Dia bisa sampai 120, 140 sampai deket dia ya, kayak naik kereta api dengernya. Ya. Kemudian ada kebutuhan oksigen miokard yang meningkat, misalnya ada kerusakan dari miokard, ada hipertrofi miokard atau hipertensi ya. Jadi ini penyebab-penyebabnya. Nah, ada faktor predisposisi ya, tadi juga disebutkan ya, yang tidak dapat diubah umur, biasanya di atas 40 lah ya. Laki-laki itu lebih banyak, tapi perempuan setelah menopause juga meningkat dan ras kulit hitam itu lebih banyak. Yang dapat diubah itu adalah hipertensi, obesitas, diabetes, dan perokok. Kalau yang minor, stres psikologis ya, ya jadi dia harus belajar, pasien itu harus diajari manajemen emosi ya, manajemen emosi. Bagaimana dia mengendalikan emosinya. Jadi jangan langsung marah, mudah sedih ya. Jadi stres psikologis. Terus olahraga ya, olahraga fisik. Ini patofisiologinya. Ini dibaca sendiri aja bisa kan ya? Ya, lihat panah-panahnya itu artinya menuju ke sana. Jadi misalnya infak miokard itu terjadi karena adanya iskemia miokardium ya. Iskemia berarti aliran darah ke miokard itu berkurang. Nah, kalau dia berkurang, dia akan menyebabkan gangguan fungsi ventrikel ya. Ini ya, contohnya kayak gitu. Baca sendiri. Nih ada trias diagnosis dari IMA. Infak miokard akut. IMA itu infak miokard akut. Ya, dari riwayat nyeri dadanya, nyeri dada bagian dada depan di bawah sternum. Sternum ini tulang dada ya, di bawahnya, jadi di dalamnya. Bisa tanpa penjalaran, kadang berupa nyeri ke dagu, ya, ke leher, seperti sakit gigi. Nah, dan penderita itu bingung ya mau nunjukin rasa nyerinya dengan satu jari tapi dengan tangan. Dia nggak bisa tunjukin mana yang sakit. Tapi ini loh, ini gitu ya. Jadi satu tangan. Nah, kualitas nyeri seperti ditekan, ada rasa berat, panas, kayak terbakar. Biasanya durasinya bisa dari 15 detik sampai setengah jam. Ya, jadi 15 detik sampai 30 menit. Kadang disertai mual, keringat dingin, berdebar, sesak, terus ada nyeri, tak hilang dengan istirahat. Dia udah istirahat kok masih tetap aja sakit gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan EKG. Nanti kita akan lihat ada gelombang Q patologis, ada segmen ST elevasi, ada gelombang T-nya meninggi atau menurun. Terus kita periksa lab-nya, kita periksa enzim otot jantungnya, CKMB-nya ya. Biasanya CKMB itu CKMB itu enzim yang spesifik menanda terjadinya kerusakan otot jantung. Biasanya meningkat 6-8 jam setelah nyeri dada dan kembali normal setelah 48-72 jam. Jadi kalau pasien datang sudah 3 hari yang lalu, nggak usah periksa CKMD, udah normal dia. Ya. Nah, kemudian aspartat aminotransferase enzim ini biasanya pasien datang pada hari ketiga nyeri dada. Ya, jadi kalau hari ketiga baru kita periksa ini. Ya, biasanya dia akan meningkat setelah hari keempat. Nah, dan kalau udah 10 hari udah nggak usah periksa, dia normal lagi. Ya, nah, ini infak, miokard, apaan, baca sendiri. Kemudian, nah, yang paling sering kena itu adalah jantung bagian ventrikel kiri. Ya, terus jadi penyumbatannya itu di cabang descendens arteri koronaria kiri.
Yang B itu penyumbatan cabang sirkumfleksa koronaria kiri. Kalau yang C penyumbatan di arteri koronaria kanan. Nah, kalau yang D itu menunjukkan gambaran infak subendokardium hipotensif akibat penyumbatan satu dari arteri utama. Nah, ini urutan waktu kemunculan sel yang menyerbuk infak miokard ya. Neutrofil, ingat ya, sel radang akut itu neutrofil. Nah, dia akan datang duluan tuh. Ya, neutrofil paling kepo datang duluan ya. Dia di hari 1 sampai 3 dia paling banyak. Kemudian hilang. Udah 3 hari dia hilang. Ganti makrofag ya. Nanti 4 hari datang angioblast. Angioblast itu sel yang akan membantu pembentukan pembuluh darah baru. Ya. Kemudian hari ke-6 udah mulai fibrosis. Makanya penanganan infak miokard itu harus segera supaya jangan sampai keburu fibroblastnya datang. Ya, nanti habis. Nah, ini rangkaian perubahan infak miokard dari jam per jam. Ya, ini silakan dihafalin. Ini pembuluh darah normalnya kayak gini ya. Ya, yang atas ini pembuluh darah yang nggak ada sumbatannya. Sebelah kanannya itu ada aterosklerosis. Ya, terus ada agregat trombosit, ada tinggal lumennya sedikit aja gitu. Kemudian ini bisa trombus mural ya, ada ini trombus oklusif. Jadi nutup satu pembuluh darah, ditutupin semua. Nah, itu yang serangan yang mendadak. Nah, komplikasinya bisa menyebabkan miokardium itu ruptur. Ruptur itu pecah dalam 6 hari ya setelah infak miokard. Bayangin bahaya banget kan? Jadi pasien kalau infak miokard kita tahu bahwa rumah sakit kita observasi selama minimal 6 hari ya. Karena kalau dia ruptur, pecah, dia langsung meninggal ya. Ini ya rupturnya. Nah, sekarang kita masuk ke respiratory. Ini kalau traktus respiratorius itu saluran pernapasan itu dibagi atas dan bawah ya. Terus kelainan itu dibagi kongenital, radang dan tumor. Ini paling gampang ingatnya semua organ kalau mengalami kelainan itu dimulai dengan cinta ya, C I N T A. C itu kongenital itu bawaan dari lahir. I ya cinta, I itu infeksi, N itu neoplasma itu tumor ya, T itu trauma ya, trauma itu kan bisa ditusuk, bisa kepukul, bisa kebentur gitu ya, trauma. Terus A ya cinta, A itu another itu bisa karena degeneratif ya, karena degeneratif ada DM ya, yang lain-lain lah ya, pokoknya di luar dari CINT ya, jadi ada A another. Nah, ini respiratory tract dari atas sampai bawah. Yang dinamakan atas itu yaitu dari nasal cavity ruang hidung, paring, laring ya. Kemudian bagian bawah itu mulai trakea, terus bronkus, terus paru-paru. Ya, kita lihat hidung ya, paring, laring sampai sini. Ya, kemudian esofagus kan di belakangnya tempat masuknya makanan ya. Kalau udah lewatin laring, dia udah beda nih, masuk ke trakea. Ya, trakea ini yang tulang lunak itu ya, tulang rawan. Terus cabang 2 ke bronkus, kemudian paru-paru. Nah, di paru disebut alveolus atau alveoli ya. Itu tempat pertukaran O2 dan CO, oksigen dan CO. Nah, ini tentang histologinya ya, lapisan-lapisannya.
Nah, catatan di sini ada pneumosit. Ya, ada pneumosit. Kita lihat pneumosit 1 dia berfungsi perpindahan gas dari udara ke dalam sirkulasi tugasnya. Kalau pneumosit 2 dia menghasilkan surfaktan paru, ya, membuat paru tidak kolaps. Paru kita itu dibungkusi 2 lapis bungkus, ya, 2 lapis yang melapisi paru supaya bisa ngembang kempes nggak nempel, ya. Nah, 90% permukaan alveolus dilapisi oleh pneumosit tipe 1. 90%. Ialah dia tempat pergantian gas, ya kan? Nah, paru dibungkus oleh pleura, kemudian saluran bagian atas, lapisan luar mengandung otot serat bintang, ya. Ada tulang rawan, gitu ya. Nah, fungsi utama paru ini ya, nah, penyakit paru. Penyakit paru nanti kita bagi di saluran napas, ada atas, ada bawah, ada interstisiumnya, dan ada sistem vaskular parunya. Yang terpenting, penyakit-penyakit terpenting sistem pernapasan itu penyakit yang merusak alveolus, mengganggu pertukaran udara dalam alveolus. Ya, misalnya sindroma gawat nafas, respiratory distress syndrome, ARDS. Ya, nah, terus ada infeksi, misalnya pneumonia. Bisa juga karena penyakit imunologi seperti asma yang tadi sudah dijelaskan. Ada alveolitis alergik ekstrinsik dan ada sarkoidosis. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan inhalasi polutan dan neoplasma. Ini sindrom distres pernapasan akut atau karena kerusakan alveolar difus. Kita sering dengar itu sebagai nama ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Itu terjadinya karena cedera akut pada alveolus, ya. Jadi baca sendiri, ini ada cedera, ini masih setengahnya nih cederanya. Nah, nanti ARDS dibagi antara neonatus sama orang dewasa. Etiologinya ini ya bisa infeksi, bisa karena gas yang terhirup, aspirasi cairan ya dari lambung. Kok bisa sih lambung masuk ke paru-paru? Bisa kalau orangnya nggak sadar, muntah. Terus kalau kita sadar kan muntah kita keluarin. Kalau nggak sadar kan dia nggak tahu. Nah, jadi salurannya kan tadi kelihatan kan di epiglotis itu kan dia cabang 2, satu masuk esofagus, satu masuk ke trakea. Jadi dari esofagus muntah kan keluar dari lambung tuh, dia bisa nyebrang masuk ke saluran pernapasan. Bisa juga dari obat-obatan, bisa dari shock, radiasi, dan berhubungan dengan transfusi. Nah, ini patofisiologi ARDS-nya, ya, cedera endotel sama epitel alveolus mengakibatkan permeabilitasnya meningkat, ada alveolusnya, di dalam alveolusnya banjir, ya, kapasitas difusinya jadi berkurang, ada kerusakan pneumosit tipe 2, ya, kelainan luas surfaktan. Dalam 30 menit makrofag datang. Dia akan mensintesis interleukin 8, interleukin 1, dan TNF. Itu adalah sitokin radang akut, ya. Kayak itu akan mengaktifkan neutrofil. Neutrofil datang, dia akan mengaktifkan oksidan, protease, platelet activating factor, dan leukotriene, sehingga menimbulkan terjadinya peradangan, ya, dibantu dengan TGF alfa dan PDGF. Kemudian ini asma. Asma tadi juga udah dijelaskan dengan baik. Ini asmanya berdasarkan NAEPP. Ada yang terbaru nggak ya? Kayaknya masih sama. Nah, ini epidemiologinya, ya. Asma itu kalau di Amerika itu tiap negara beda-beda, ya. Amerika tuh 8-10 kali lebih tinggi di negara maju, ya, di Amerika, di New Zealand, di Inggris, ya, dibandingkan dengan negara berkembang. Di negara maju prevalensinya lebih tinggi pada kelompok yang berpenghasilan rendah, ya, di area urban. Nah, epidemiologinya ini di Indonesia ini paling tinggi di Nanggru, Aceh, Darussalam.
Epidemiologinya ini ya, kalau kurang dari 5 tahun lebih banyak pada anak laki-laki, 5-9 tahun pada anak wanita, 10-60 tahun lebih banyak pada wanita yang lebih besar ya, dibandingkan laki-laki. Terus kalau lebih dari 60 tahun, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Ini klasifikasi asma itu berdasarkan GINA, Global Initiative for Asthma. Ada 4 derajat ya, nanti dihafalin sendiri. Ini faktor pencetusnya ya, ini faktor pencetusnya. Asma itu dibagi ada asma ekstrinsik dan asma intrinsik. Kalau ekstrinsik itu atopik ya. Ekstrinsiknya bisa atopik, asma pekerjaan, aspergillosis, bronkopulmonal, alergik. Ya, ini kadar imunoglobulin E dan eosinofilnya meningkat. Nah, ini mekanismenya. Jadi reaksi awal ada ikatan silang ya. Ini tinggal dibaca, lihat di gambar ya. Mekanismenya, patogenesisnya, penyempitan saluran napas ya. Terutama ini saluran napas awalnya begini nih. Nah, terus jadi sempit ya karena ada kontraksi dari otot polos, kemudian ada edema ya karena ada radang akut. Radang akut kan kalian ingat ada dolor kalau rubor itu ya, dan ada akumulasi dahak yang kental. Darahnya, gejalanya, kita ngejar waktu ya. Sampai 15 berapa ya? Ulang. Izin jawab, Ibu. 15.10 ya. Udah lewat ya. Bentar, saya ngebut lagi ya. Nih, lihat secara histologis ini asma bronkial yang bagian bawah, ya lapisannya bagian atas itu yang normalnya, histologinya. Ini emfisema. Emfisema ini dipengaruhi oleh rokok ya, nanti jadi peningkatan aktivitas enzim elastase. Nah, ini kalau kita lihat mikroskopis dan makroskopisnya. Ini gejalanya ya, ada sesek, batuk, mengi, ada berat badan sering turun, fungsi paru juga menurun, dada berbentuk tong, ekspirasi memanjang. Jadi nanti ini dibuat dalam kasus ya soalnya ya. Jadi kalian harus tahu. Bronkitis kronik. Bronkitis kronik ini batuk-batuk yang produktif, ada reaknya dan persisten ya selama paling sedikit 3 bulan. Ini laki-laki juga lebih banyak, umur 40-65 tahun. Nah, morfologinya nanti dilihat di cara mikroskopisnya. Nah, bedanya bronkitis kronik murni dan emfisema. Nanti lihat, ini bronkus, ini alveolus. Dia kalau emfisema kenanya di alveolusnya ya, bisa alveolus. Kalau ini biasa diobstruksi bronkitis kronik itu di jalan nafasnya, bronchiolusnya. Nah, ada lagi penyakit paru yang lain yaitu pneumonia. Ya, ini juga penting ya, ini yang kemarin 2 tahun yang lalu membuat heboh dunia ya. Nah, mekanisme pertahanan tubuh ini dipelajari. Ini sindrom pneumonia itu banyak, jadi tahu aja, saya tahu aja. Pneumonia akut didapat ya, ada yang seperti ini, ada dibagi lama dan akut dan kronik, dibagi penyebabnya bisa bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Bisa dilihat lokasinya di alveolus aja atau di interstitium. Luas lesinya bisa 1 lobulus, bisa 1 lobus. Dan diduga karena dia dipengaruhi bisa karena infeksi dari Mycoplasma pneumoniae. Distribusinya, diagramnya, etiologi, ini morfologi. Ya, ini radiologinya. Lihat radiologi pneumonia karena dia alveolusnya terisi cairan ya, kadang-kadang itu sampai nanah gitu ya. Jadi otomatis cairan itu kan mengalir ke bawah sehingga di bawah paru-parunya kita lihat dia menjadi lebih putih pudar warnanya ya. Kalau yang hitam itu udara.
Nah, ini udaranya enggak, kemudian Costophrenicusnya menjadi tumpul, ya, tumpul ininya. Nah, komplikasi bisa bentuk abses, bisa emfisema, bisa pengorganisasian eksudat dan bakterianya, sepsis. Terus ada pneumonia nosokomial, ya, ini biasanya didapat di rumah sakit, makanya pasien itu tidak boleh dirawat lama-lama. Kalau lama-lama nanti dia kena infeksi nosokomial. Bayangin rumah sakit itu kan kumpulnya semua orang sakit dan datanglah orang bisa karena virus, bakteri dan sebagainya. Kalau yang bakteri itu dia kan udah dikasih antibiotik dan sebagainya, jadi biasanya bakteri yang dari rumah sakit itu menjadi lebih ganas, ya, dibandingkan didapatnya dari luar. Jadi biasanya kadang-kadang udah sehat tapi nggak segera dipulangkan, malah akhirnya infeksi dan bisa menimbulkan kematian, ya, komplikasi serius yang bisa menyebabkan kematian. Nah, yang paling sering itu adalah Enterobacteriaceae dan Pseudomonas aeruginosa serta Staphylococcus aureus. Ya, ini yang tersering ditemukan. Nah, ada lagi pneumonia aspirasi yang saya tadi bilang, karena dia nggak sadar, koma, ya, terus dia muntah dari lambung masuknya ke paru-paru, ya. Asam lambung itu kan kimia, ya, asam kan, jadi dia bisa menyebabkan pneumonia aspirasi. Nah, kelainan di paru-paru ada yang terkenal, yaitu namanya tuberkulosis atau TBC, ya. Jadi belajar TBC karena Mycobacterium tuberculosis, ya, penyebarannya biasanya pasiennya itu sering ada keluhan batuk dan sebagainya. Ya, lesiknya bisa sembuh, bisa laten, bisa infeksi lagi, ya. Ini makroskopisnya. Oke, selesai, saya stop share. Saya bagikan di sini. Ya, saya ambil dulu. Saya lupa tadi simpennya di mana. Oke, ketemu. Tunggu, ya, dia lagi bekerja. Nah, sambil saya kirim, kita foto bersama. Oke, baik Ibu. Ya, ayo teman-teman bisa di on cam dulu. Kita akan sesi dokumentasi. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk dokumentasinya sudah Ibu. Ya, nanti materi yang tadi dipresentasikan di WA-kan ke saya, ya. Biar saya nilai, ya. Oke, ini materi yang tadi saya jelaskan sudah ada di chat. Sudah lihat? Semuanya sudah lihat? Coba Sudah lihat. Ibu. Sudah Ibu. Sudah, ya. Baik, Oke, saya leave room, ya. baik Ibu, terima Selamat kasih banyak sore. Ibu. Ya, selamat Sore. berpuasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih.